Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penggiat sejarah para tokoh yang berbahagia, hari ini kita bisa sarasehan. Namanya sarasehan, ya sesuka-suka kita aja ya. Sarasehan ini kan sarasehan juga gitu. Kalau karena nggak sarasehan ya mengkaji bersama, ngobrol bareng-bareng sarasehan. Kita anggap aja gitu begitu. Memulai sesungguhnya ini bagian dari kebutuhan teman-teman Farmusi ya, yang selama ini selalu bercerita tentang bahkan di dalam anggaran dasar itu yang kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk tujuan, ada tokoh-tokoh inspiratif terberdirinya Farmusi, salah satunya Muhammad Nasir. Nah kita ternyata saya sendiri belum banyak mengenal secara mendalam. Karena dunia internasional saja mengakui betapa hebatnya orang-orang ini ya. Pemikirannya, jalan hidupnya, akhlaknya, lain-lainnya, semuanya. Karena itu kesempatan ini ya, yang malas-malas membaca gitu, yang bukunya walaupun agak tebal, tapi setahun nggak tamat-tamat ini gitu. Kita sekarang begitu, mulai malas sekali membaca buku, apalagi orang-orang bukan orang-orang akademik kayak saya nih. Yang orang akademik aja mungkin ya kita taunya dari cerita-cerita, udah bukunya jarang, alhamdulillah sekarang banyak. Teman sekalian mulai sekarang, mulai awal, karena itu saya ingin ini menjadi forum kita yang tetap, bisa jadi agak lama ini ya, bisa 30 kali, 60 kali, bisa 100 kali, karena memang banyak yang kita kaji. Nasir saja luar biasa banyak. Karena itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Kang Lukman untuk memberikan pengantar dulu ya, jangan cepat-cepat pengantarnya ini supaya kita ikut terinspirasi juga, terinspirasi bagaimana proses penyusunan ini. Syukur-syukur kita juga bisa jadi penulisnya juga nanti gitu ya, siapapun tokohnya bisa. Jadi kita bagian menulis tokohnya, tokoh Kang Lukman sendiri sebagai penulisnya kan gitu, walaupun nggak menjangkau sampai ke Muhammad Nasirnya. Ya, ini kedua teman sekalian, jadi santai saja. Kang Lukman ini biasanya walaupun diinterupsi di tengah jalan dia oke-oke saja. Oleh karena itu di unmute-nya ini bisa masing-masing membuat di unmute sendiri ya. Atau pertanyaan bisa lewat chatting secara umum atau bisa dijapri ke masing-masing, ke saya atau ke Kang Lukman. Bisa kita baca di situ, nanti saya sampaikan salahnya apa gitu. Jadi sambil jalan insyaallah teman sekalian ya, kita memulai kajian sarasehan bersama penulis buku sejarah para tokoh ini. Mari dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Kang Lukman untuk bisa memulai mengantari sarasehan ini. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Sekjen Farmusi, Bapak Insinyur Abdurrahman Syagaf. Kalau paham Jahas lalu panggilnya Habib. Habib Syagaf. Teman-teman, para peserta, terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa mendapat kehormatan karena diajak untuk ikut mengisi acara ini. Alhamdulillah saya sudah menulis beberapa biografi tokoh. Awal mulanya adalah keprihatinan
keprihatinan ya kadang-kadang bukan cuma prihatin, kadang-kadang sebel juga gitu. Dulu itu orang kalau menyebut tokoh Islam, apalagi tokoh Masyumi, nah itu selalu miring. Ya disebut gagal lah, disebut apa anti Pancasila, disebut tidak ada kontribusinya buat bangsa. Itu tahun-tahun 80-an itu seperti itu. Tahun 82 kalau nggak salah, saya bertemu dengan Pak Burhanuddin Harahap. Kebetulan Pak Burhanuddin Harahap ini bekas Perdana Menteri. Perdana Menteri dari Masyumi yang menyelenggarakan pemilihan umum pertama sesudah Indonesia merdeka. Pemilihan umum yang oleh banyak pengamat, oleh banyak peneliti itu disebut pemilu yang paling bersih di Indonesia. Padahal pemilu itu diselenggarakan itu dengan sistem sistem pemilihan yang kalau istilahnya Herbert Pett itu ultra demokratis. Jadi pemilihan umum tahun 55 itu pesertanya bukan hanya partai politik. Peserta pemilu 55 itu bisa partai politik, bisa ormas, bisa kelompok perorangan, bisa perorangan. Coba bayangkan, itu sangat demokratis sekali. Yang kedua, pemilu 55 itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini kan seluruh partai peserta pemilu harus ikut di seluruh daerah pemilihan. Dulu tidak. Pemilu 55 itu ada partai yang hanya ikut dulu ada 15 daerah pemilihan. Hanya di 13 dapil. Malah ada yang ikut hanya di 1 dapil peserta pemilu itu. Jadi ini sangat demokratis, ultra demokratis, di samping ideologi yang dianut oleh partai-partai pada waktu itu juga beragam, dari yang paling kiri, yang anti Tuhan, komunis, sampai yang paling kanan. Ada Masyumi, ada PKI, ada partai-partai sekuler, semua beradu. Tetapi pemilu di bawah Burhanuddin Harahap itu berlangsung dengan aman. Nah, suatu ketika Pak Bur ini berkunjung ke Jogja. Lalu beliau mengundang sejumlah orang, termasuk saya, diundang untuk silaturahmi di Gedung Persatuan Umat Islam di Mangkuyudan. Nah di situ tuh, saya nggak tahu sekarang itu. Dulu itu di Gedung Persatuan itu berkantor di situ Parmusi. Waktu itu ketuanya Pak Imam Suhadi. Berkantor di situ Wanita Islam. Berkantor di situ PII. Nah, saya nggak tahu sekarang apakah Parmusi Jogja masih berkantor di Gedung Persatuan Islam itu. Jadi dalam pertemuan itu Pak Burhanuddin Harahap antara lain mengeluhkan kurangnya penulisan sejarah perjuangan Islam. Sehingga muncullah suara-suara yang mengatakan pemimpin Islam ini gagal, bahwa partai-partai Islam itu tidak ada manfaatnya, dan sebagainya. Nah ketika itu saya ingat betul, saya kemudian mengatakan ke Pak Burhanuddin Harahap, Pak Bur, daripada kita menyesali itu, kenapa kita tidak menulis sejarah kita sendiri? Jadi kalau sejarah itu ditulis oleh orang lain, ya suka-suka mereka. Apalagi pahlawan itu kadang-kadang itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa waktu itu.
Nah, jadi sejak itu saya terobsesi untuk bagaimana menulis sejarah kita sendiri. Nah, dari situlah kemudian saya mulai menambah-nambah bacaan. Saya baca biografi. Biografi yang saya senang itu biografi yang ditulis oleh Jenderal Nasution. Itu ada Jenderal Nasution itu menulis biografinya, itu berjilid-jilid memenuhi panggilan tugas. Pak Nas itu ketika menulis biografi, dia tidak bercerita tentang dirinya. Dia bercerita tentang lingkungan sekitar, baru di situ ditulis di mana peranan Nasution. Misalnya ada Bandung Lautan Api. Nah, itu kan jelas tokoh sentral Bandung Lautan Api itu Nasution. Tapi Pak Nas nggak ujung-ujung bercerita tentang dirinya di situ. Tapi dia ceritakan dulu latar belakangnya, kenapa terjadi itu. Nah, saya terkesan oleh cara penulisan itu. Nah, dengan takdir Allah, sejak tahun 89, saya diminta oleh Pak Natsir untuk membantu beliau di Dewan Dakwah. Waktu itu saya diminta untuk memperkuat majalah media dakwah. Secara khusus, Pak Natsir meminta supaya saya mengasuh rubrik fakta dan data usaha-usaha kristenisasi di Indonesia. Jadi waktu itu Pak Natsir menunjukkan banyak sekali laporan dari dai-dai Dewan Dakwah dari berbagai daerah tentang kegiatan-kegiatan Kristen itu. Tetapi laporan itu ya numpuk saja. Tidak pernah dibaca orang. Nah, Pak Natsir ingin coba saudara olah ini kemudian dimuat di majalah. Tapi semangatnya bukan dalam rangka menyerang Kristen, tidak. Tapi untuk mengingatkan umat bahwa orang-orang itu sudah berbuat. Orang di luar Islam itu sudah berbuat. Nah, apakah kita akan diam saja? Saya ingat betul itu di akhir rubrik itu Pak Natsir itu menulis langsung itu. Idfa billati hiya ahsan. Nah, itu penutupnya itu. Jadi orang sudah berbuat, orang sudah melakukan ini itu. Bagaimana dengan kita? Idfa. Pertahankan billati hiya ahsan dengan cara-cara yang lebih baik. Nah, sesudah itu pada tahun 91 suatu hari saya dipanggil oleh Pak Yunan Nasution. Pak Yunan Nasution ini ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta, juga wakil ketua Dewan Dakwah Pusat. Kita tahu Pak Yunan ini terakhir itu menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Masyumi. Orang sering keliru itu, ada dua Yunan ini. Ada Yunan Helmi Nasution. Kalau Yunan Helmi Nasution itu mayor atau letkol itu angkatan darat, memimpin himpunan seniman, himpunan seni dan budaya Islam HSBI. Nah, salah seorang menantunya Kiai Ridwan Ibrahim Lubis itu aktif di parmusik kita ini. Jadi ada Yunan Helmi Nasution, ada Yunan Nasution. Suatu hari saya dipanggil oleh Pak Yunan. Pak Yunan mengatakan, Saudara Lukman, 2 tahun lagi Pak Anwar Haryono akan genap 70 tahun. Kita di lingkungan keluarga besar Bulan Bintang
atau Pak Yunan, punya kebiasaan. Kalau ada salah seorang tokohnya mencapai usia 70 tahun, maka kita bikinkan buku kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Lalu Pak Yunan mengatakan, kami pimpinan Dewan Dakwah, Pak Natsir, saya, Pak Bukhari Tamam, juga Pak Anwar Haryono sudah sepakat untuk meminta saudara menulis biografi Pak Anwar Haryono. Saya terus terang aja saya kaget. Karena saya merasa Pak Anwar Haryono itu tokoh besar. Beliau ini pendiri dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Beliau ini juru bicara Partai Masyumi. Buat saya itu besar sekali. Kebetulan, ya bukan kebetulan, takdir Allah itu, ayah saya itu aktivis GPI di Kabupaten Bekasi. Jadi satu ketika pernah ada konferensi daerah GPI itu diselenggarakan di Cikarang. Tempatnya di sekolah dasar negeri. Nah, kebetulan sekolah dasar itu letaknya itu di sebelah rumah ayah saya. Jadi ayah saya almarhum Haji Mursid Nawawi itu seringkali itu bercerita dengan bangga, ini di rumah kita yang jelek ini, jadi jelek-jelek ini rumah kita ini, Pak Anwar Haryono pernah nginap di sini. Itu bangga sekali ayah saya. Pak Anwar Haryono selaku Ketua Umum GPI mungkin membuka konferensi. Tradisi zaman itu para tokoh tuh kalau ke daerah dia nginap di rumah kader, bukan di hotel. Ya, mungkin juga karena hotelnya juga Pak Sekir hafal itu. Cikarang zaman itu tahun 50-an tidak boro-boro hotel kan. Jadi saya kaget betul. Saya bilang, Pak, kenapa saya? Sudah, kami sudah amati tulisan saudara, kami sudah baca dan sudah putuskan, saudara. Pak Anwar Haryono sudah setuju. Sudah siap-siap, waktunya 2 tahun lagi. Jadi sesudah itu saya temui Pak Anwar Haryono. Pak Anwar bercerita, intinya adalah kami bersepakat. Jadi saya katakan ke Pak Anwar, Pak, kalau saya diminta menulis, saya tidak mau menulis tentang apa dan siapa kehidupan pribadi Anwar Haryono. Karena kehidupan pribadi Anwar Haryono itu nggak penting. Yang penting adalah pemikiran dan perjuangan Anwar Haryono. Langsung Pak Anwar berdiri, salaman kita, setuju. Jadi itulah awal pertama saya menulis biografi. Dan itu luar biasa. Pak Anwar ini kan doktor. Mungkin akademisi pertama di lingkungan keluarga Masyumi yang waktu itu ya. Yang lain kan mister. Kayak Pak Rum itu mister, Pak Sat itu mister. Siapa lagi? Pak Burhanuddin Harahap, Yusuf Misono itu mister. Pak Anwar ini doktor, SH. Jadi pertama sekali oleh Pak Anwar Haryono itu saya diminta membuat kerangka. Jadi kayak mau bikin tesis itu, kayak mau bikin skripsi. Diminta bikin kerangka sampai ke daftar pustaka. Saya ajukanlah. Dicoret-coret. Saya ingat betul di antara yang dicoret itu dalam daftar pustaka saya ajukan itu ada buku Ali Murtopo.
strategi kebudayaan. Dicoret oleh Pak Anwar. Cari buku yang lain gitu. Jadi begitulah saya maju itu sesudah disetujui kerangkanya itu, saya maju bab per bab. Bab 1 maju, dikoreksi, sudah bersih, baru naik ke bab berikut. Terus. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba saya dipanggil lagi oleh Pak Yunan. Jadi itu kira-kira di akhir tahun 91 atau awal 92. Kata Pak Yunan, sudah Lukman, ada yang lupa kita. Pak Bukhari Tamam ini tahun 92 ini 70 tahun. Jadi tolong saudara tulis biografinya Pak Bukhari. Lah saya bilang ini Pak Anwar, yang Pak Anwar tunda dulu. Ini kalau Pak Bukhari nggak dibikin biografinya repot. Karena beliau ini sekjen. Nah, akhirnya saya tunda, saya ketemu Pak Bukhari, ya karena waktunya singkat, maka yang saya susun kemudian autobiografi. Jadi Pak Bukhari saya minta bercerita, saya rekam, saya transkrip pada beberapa keterangan, saya beri footnote untuk mempertegas. Gitu. Jadi misalnya Pak Bukhari itu bercerita, dulu itu di Sumatera Tengah ada partai, namanya Partai Komunis Indonesia Lokal Islami. Gitu. Wah, saya kaget. Masa Pak? Iya. Jadi PKI itu sejak tahun 20 sekian itu sudah merajalela. Jadi sampai ke Sumatera Tengah. Bahkan di awal kemerdekaan mereka punya laskar. Kalau Masyumi kan laskarnya Sabilillah dan Hizbullah. Nah, PKI Lokal Islami itu dia punya laskar namanya Saifullah. Jadi inilah awal saya menulis biografi. Jadi alhamdulillah tahun 92 terbit biografi Pak Bukhari Tamam. Judulnya menjawab panggilan risalah 70 tahun Bukhari Tamam. Tahun 93 terbit buku Pak Anwar Haryono, Perjalanan Mencari Persatuan dan Keadilan, biografi Dr. Anwar Haryono. Sesudah itu saya diminta lagi menulis biografi. Sebenarnya Buya Ismail Hasan Metarum itu meminta saya menulis biografi beliau. Tapi karena waktunya udah deket pencalegan, saya tolak. Mungkin di situ Buya kecewa sama saya. Saya bilang, Buya, bagaimana kalau nanti saja sesudah pemilu? Loh, kenapa? Enggak, ini kan lagi musim caleg. Nanti dikira saya ini cari muka. Enggak, katanya urusan caleg, urusan saya. Iyalah, Pak Buya bisa ngomong begitu, orang lain kan enggak begitu. Nah itu, akhirnya itu ditulis oleh almarhum Ramli Yusuf. Sudah itu saya menulis biografi Pak Faisal Basir, Politik Jalan Lurus, yang diterbitkan oleh penerbitnya Ketum itu. Lalu saya menulis biografi Kiai Haji Soleh Iskandar. Ini tokoh pejuang Hizbullah yang karena kehebatan perjuangannya melawan Belanda, itu beliau direkrut oleh TNI menjadi TNI. Batalionnya pun aneh tuh, batalion O, batalion kosong. Jadi nggak ada nomornya. Pangkat terakhir itu mayor. Tapi inilah teman-teman, ya kalau ingat Pak Soleh Iskandar itu saya teringat kemudian salah satu pidato Pak Natsir.
waktu tasakur 79 tahun, Pak Nasir itu akan mengatakan begini, kita ini, umat Islam ini dalam berpolitik itu kadang-kadang terlalu berbaik sangka. Boleh baik sangka, tapi jangan terlalu. Ini umat Islam ini seringkali, kata Pak Nasir, terlalu berbaik sangka. Apa contoh? Ya contohnya itu, dulu itu yang pegang TNI itu kiai. Dari Banten itu ada Kiai Samun, yang tahun 2017, alhamdulillah jadi pahlawan nasional, dikukuhkan. Itu brigjen itu pangkatnya. Itu salah seorang pendiri Kodam Siliwangi. Pak Soleh Iskandar ini, pangkat terakhirnya itu mayor. Waktu itu, yang namanya Pangdam, itu pangkatnya letkol. Yang namanya Kepala Staf Angkatan Darat, itu kolonel. Pak Soleh itu pangkatnya sudah mayor. Begitu pengakuan kedaulatan, begitu perang kemerdekaan selesai, Republik Indonesia Serikat diakui kedaulatannya, Pak Soleh Iskandar sebagaimana banyak kiai-kiai yang lain, itu berhenti jadi tentara. Mereka merasa lebih penting, lebih bermanfaat kalau tinggal di pesantren mengajar. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian tentara itu dipimpinlah oleh ya seperti itulah kita mengalami pahit ketirnya zaman Orde Baru. Jadi sesudah biografi Pak Bukhari, Pak Kiai Soleh Iskandar. Nah, sementara itu saya mulai itu karena sudah zaman WA, zaman BB, zaman Facebook. Kadang-kadang ada momentum-momentum tertentu saya menulis. Misalnya 19 Desember. Nah, itu kan hari ketika ibu kota Jogja diduduki oleh tentara Belanda. Saya tulis itu, peristiwa itu. Saya masukkan dulu di BB, WA, terus di Facebook. Ternyata tulisan yang singkat itu mendapat perhatian. Kadang-kadang di-share oleh media online. Kadang-kadang minta izin, kadang-kadang enggak. Saya enggak peduli. Yang penting itu tersebar luas. Saya tulislah misalnya tentang Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Saya tulis tentang Pak Burhan, singkat-singkat saja. Tapi juga bukan hanya tokoh Masyumi, saya tulis misalnya Sahrir. Dari buku Suka Duka Masa Revolusi yang ditulis oleh Hamid Al-Ghadri. Hamid Al-Ghadri ini kakeknya Nadiem Makarim. Itu Hamid Al-Ghadri bercerita bagaimana seorang Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama negara Indonesia, orang yang membawa masalah Republik Indonesia ke dunia internasional, di masa yang relatif tuanya itu, harus menjual mesin jahit karena nggak punya uang buat belajar. Kan gila itu. Perdana Menteri Indonesia yang membawa persoalan Indonesia ini ke dunia internasional, menjual mesin jahitnya karena tidak punya uang. Saya tulis, wah ternyata, nah itulah termasuk kisah-kisah mengenai Pak Nasir. Saya misalnya peristiwa 3 April, apa itu mosi integral, ya kan. Dulu orang nggak apa itu mosi integral.
Orang suka cerita NKRI harga mati, tapi bagaimana proses terbentuk NKRI? Orang nggak tahu. Nah, saya tulis. Ternyata itu menarik perhatian orang. Jadi itulah kemudian pada suatu hari saya dikontak oleh pimpinan Dewan Dakwah. Jadi waktu Ketua Umum Dewan Dakwah, Ustaz Abdul Wahid Alwi itu bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Amar. Ini bekas pejabat Saudi yang lama dulu bertugas di Indonesia, dan ketika bertugas di Indonesia itu akrab dengan Pak Nasir. Malah atas saran Pak Nasir lah didirikan. Dulu namanya LPBA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang menjadi LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA. Bagian dari Universitas Ummul Qura, Mekah. Itu atas saran Pak Nasir. Nah, sesudah pensiun, Syekh Al-Amar ini rupanya kan karena nggak ada kerjaan, kurang kerjaan, mulailah baca-baca buku. Dia cari di Saudi, di toko-toko buku di Saudi, dia cari biografi Muhammad Natsir. Ternyata nggak ada. Nah, Syekh Al-Amar ini kemudian mengeluh kepada Ustaz Wahid Alwi ini bagaimana? Muhammad Natsir ini seorang tokoh besar, seorang tokoh dunia Islam yang peranannya diakui oleh dunia Islam, kok tidak ada riwayat hidupnya di dalam bahasa Arab. Harusnya ada dalam sebuah bahasa. Nah, lalu Sabawi kemudian bagaimana ini? Ya, kemudian saya sarankan, ya kalau begitu ditulis saja. Tapi harus ditulis dulu dalam bahasa Indonesia. Sekalian untuk kepentingan halayak di Republik Indonesia. Karena terakhir buku Pak Nasir itu yang ditulis itu biografinya, bukan biografi juga sih sebenarnya. 70 tahun Muhammad Nasir. Itu tahun 78. Bayangkan 78, 2018. Itu kan sudah apa? Berapa tahun itu? Hampir 40 tahun. Sudah nggak ada lagi di pasaran. Generasi milenial itu nggak mengenal lagi. Jadi karena itu saya sarankan ditulis biografinya dalam bahasa Indonesia. Nanti kemudian kalau memang ada apa, sponsor ada yang berminat, itu terjemahkan ke dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Ustaz Wahid setuju. Cuma bertanya siapa yang mau menulisnya ini? Gimana kata Pak Lukman bersedia? Saya bilang saya bukan hanya bersedia, tapi saya memang berminat untuk menulis biografi Muhammad Nasir. Tapi syaratnya saya minta dibantu. Karena pasti nanti saya akan memerlukan bahan-bahan yang banyak. Nah, dibantulah cari bahan. Maka dibentuklah kemudian tim penulis. Tapi di Indonesia kan biasa itu dibentuk tim, dibentuk panitia yang bekerja ya 1-2 orang saja, itu biasa itu. Itu nggak ada. Ya buat saya nggak ada masalah. Tapi saya terbantu misalnya oleh saudara Hadi Nur Ramadan, oleh saudara Abdul Kamil Bajuber, oleh saudara Muksin, karena dia dan memasok bahan, dan tim itu bukan nggak ada masalah, ada manfaatnya. Jadi kalau saya sudah suntuk nulis, saya minta ketemu rapat, kita diskusi. Dari diskusi itu, nah kemudian oh ya ini perlu ditulis, oh ini perlu ditulis. Begitulah. Dan satu orang lagi yang sangat membantu itu saudara Puan Nasar, yang sekarang direktur zakat di Kementerian Agama. Dia juga banyak memasok bahan-bahan. Jadi ini alhamdulillah kemudian ya sekitar setahun lah ini saya tulis.
Jadi tiap hari saya naik ke ruang kerja, sudah pagi-pagi, sudah sarapan, sudah mandi, sudah masuk ke ruang kerja, nanti turun zuhur, makan siang, selesai, nanti naik lagi sampai sore. Kadang-kadang kalau gagasan ide lagi banyak, malam pun naik lagi. Jadi itulah yang saya pikir sebagai pengantar dulu, itulah yang asbabul wurud, sebab musabab lahirnya biografi Muhammad Nasir. Ya, terima kasih Kang Lukman. Ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, saya terharu ini mendengarnya karena beliau menulis bukan karena profesionalisme atau mencari uang. Ya, tetapi sungguh itu merupakan panggilan hati, ya. Panggilan hati yang tulus, proses itu ini, dan itu pesan dari para penulis-penulisnya sendiri juga. Dan tidak hanya itu, bayangkan kalau tokoh-tokoh umat ini tidak ditulis oleh orang-orang sekali berhati yang bagus oleh Kang Lukman, ya, oleh para orientalis atau orang yang punya kepentingan politik, tentu kita tidak akan pernah pertama menikmati sejarah yang benar, kedua mungkin kita tidak pernah punya teladan yang benar begitu. Seperti yang kita paham, banyak sejarah yang baru kali ini terbuka, ternyata sejarah sekarang yang kita dengar itu berbeda betul gitu ya. Jadi alhamdulillah Kang Lukman bisa menyampaikan latar belakang, ya, pengantar. Mudah-mudahan besok kita lebih dalam lagi, walaupun belum memasuki wilayah yang lebih jelas, ya, tentang Muhammad Nasir. Kan baru pengantar. Iya, ini baru pengantar nih. Ini luar biasa ini. Ada Ustadz Farid Ahmad Okbah juga sedang menikmati mendengar. Ya, Muhammad Rijal, Pak Hari Maksum, Ketua Wilayah Jawa Barat, ini luar biasa ini, ya. Teman-teman sekalian, saya kira kita siap-siap, terutama yang muslimah, ya, siap-siap berbuka puasa ini. Walaupun masih jam 5:04, tetapi suasananya sudah gelap, rasanya udah siap-siap buka ini. Jadi kita lanjut, ya. Besok di waktu yang sama jam 4.30, ya, Mbak Gita, makasih, Pak Usman. Nggak ada dialog nih, nggak ada? Ada, mestinya kalau ada yang mau nanya silakan nih. Silakan, 1-2 orang. Belum siap juga nanyanya, ya. Ya, mungkin siap-siap buka puasa ini pada ini. Ya, insya Allah ini besok kita sambung inspirasi, ya. Ya, Kang Lukman. Besok insya Allah masuk substansi besok insya Allah. Gitu, ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Lukman. Gak usah buru-buru, ini urusan sejarah. Cerita Kang Lukman tentang mau menulis saja udah luar biasa itu. Ya. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga, ya, sekalian.